Kemudian yang selanjutnya, berhubung sekarang ini bulan Ramadan, kami akan sedikit membahas masalah fikih. Ini masalah fikih insyaallah kula rada memahami karena dari pondok dulu wis saka awal ngaji tekan akhir itu diawali dari kitab fikih yang Syafi'iyah. Jadi sedikit membahas tentang masalah fikih, tentang masalah zakat. Dan nanti ketika ada keterangan saya ini, kalau memang ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan masalah zakat. Yang pertama, zakat itu ada dua macam. Zakat mal. Yang kedua adalah zakat badan atau zakat nafsi atau zakat fitrah. Zakat mal diwajibkan bagi orang yang sudah memiliki harta yang jumlahnya itu minimal 1 nisab. 1 nisab itu dikrus dengan emas, itu adalah senilai emas murni 24 karat, yaitu 85 gram. Jadi dengan memiliki harta simpanan yang jumlahnya itu senilai dengan harganya emas murni 85 gram, maka jangan sudah memiliki harta 1 nisab, maka sudah diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Sekarang dihitung-hitung secara matematika, emas murni 24 karat itu 1 gram berapa harganya? Pindah ibu-ibu untuk kantor itu harga emas. Pindah harga emasnya nih gitu. Pindah 900. Itu emas murni 24 karat. Gitu. 900 kali 85 berapa jumlahnya? Angan-angan tak itu pilih matematika berapa? 900 kali 85 sekitar 48. Sekitar 75 sampai 80 juta. Mungkin sampai 76 masih 76. Jadi ketika jenengan memiliki harta simpanan yang nilainya itu sekitar 76 juta rupiah, maka jenengan sudah memiliki harta yang wajib untuk dizakati. Dan zakat yang dikeluarkan itu adalah 2,5%. Jadi kalau asetnya 100 juta, maka wajib zakatnya adalah 2.500.000 rupiah. Selain harta simpanan yang wajib dizakati, itu adalah tijarah, perdagangan. Perdagangan kalau asetnya itu sudah mencapai 76 juta, maka per tahun dengan sudah wajib untuk zakat. Kemudian selain daripada tijarah yang wajib dizakati, itu adalah buah-buahan seperti anggur, seperti kurma. Nah, nek kene gak enak anggur, gak enak kurma. Kira-kira sawit masuk apa mboten? Masuk apa mboten? Hah? Kok ana sing ora kompak ya sing masuk ana sing ora iki. Hah? Masuk apa mboten? Pertanyaannya jadi nanti zakat sawit mboten deh. Jadi dikira-kirakan seandainya sawitnya itu satu tahun itu menghasilkan laba bersih sekitar 76 juta, maka itu sudah wajib zakat. Dipotong biaya perawatan, biaya panen, biaya mutu, dipotong jadi hasil bersih. Hasil bersihnya dikumpulkan 1 tahun sekitar 76 juta, maka itu wajib untuk mengeluarkan zakat. Nanti hitung pemasukan 1 tahun sampai nanti apa dereng? Kira-kira itu bisa amatan apa enggak kira-kira? Nah? Lah, saat ini di dalam fikih
nandur padi. Itu nisabnya yang wajib zakat itu kalau mendapatkan gabah sekitar 1 ton itu sudah wajib zakat. 1 ton gabah itu sudah wajib zakat. Padahal 1 ton gabah itu nilainya berapa loh? Cuma kecil. Ketika panen 1 ton gabah dan tidak ada biaya perawatan di dalam menanam padi, maka zakatnya itu sampai 10%. Di dalam kitab ini seperti itu. Nah, dengan beli padi, airnya mudah, tidak perawatannya juga tidak biaya, tidak melupakan, maka ketika panen mencapai 1 ton, maka orang tersebut diwajibkan untuk berzakat 10% dari padi tersebut. Ini dalam fikih. Kalau ada perawatannya, nanti bisa berkurang sampai 5%. Sampai 5% kalau ada biaya perawatan. Padahal nilainya cuma kecil, 1 ton padi itu berapa nih terus dengan rupiah. Dan kalau sawit lihat jauh sekali dengan sawit, tetap hasilnya itu jauh lebih banyak sawit daripada padi. Oleh sebab itu, walaupun tidak secara penuh, ya minimal kita itu latihan. Umpamanya pas panen gue hasil 5 juta, dipotong biaya perawatan, potong apa, tinggal 3 juta. Coba latihan. Saya tak latihan untuk mengeluarkan zakat dengan nominal 2% dari 3 juta ini. Kalau memang sudah wajib zakat, maka ini sebagai wajib zakat saya. Tapi kalau belum wajib, maka ini adalah sedekah saya. Insya Allah zakat itu buatan mengurangi, bondo itu buatan menambah zakat itu. Buatan ada ceritanya orang zakat terus iri, buatan ada. Justru dengan zakat itu orang rezekinya akan diberi keberkahan sehingga rezekinya akan bertambah-tambah. Jadi kalau itu setahun bisa itu 1 bulannya itu tak niat latihan zakat, tak niat latihan zakat. Jadi itu adalah tumbuh-tumbuhan yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat ketika sudah haul atau sudah masuk tahun. Kemudian zakat yang kedua adalah zakat fitrah. Zakat fitrah itu dikeluarkan bagi setiap orang Islam, baik laki-laki ataupun perempuan, baik sudah tua ataupun anak-anak, baik masih bayi. Itu semuanya diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah ketika di bulan Ramadan. Kewajibannya itu ketika awal Ramadan itu sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah. Tapi kalau yang paling utama itu zakat fitrah dikeluarkan dan ditasorkan ketika malam Lebaran, itu yang paling utama. Kemudian untuk soknya, ukurannya berapa? Ukuran zakat fitrah itu adalah yang pertama adalah tuti baladi, yang dikeluarkan itu adalah berupa bahan makanan pokok yang biasa dikonsumsi. Nek jenengan biasanya makan pikul, yo saudara nganggo pikul zakatnya. Nek jenengan biasanya makan jagung, yo saudara nganggo jagung. Dan jenengan biasanya makan sego, berarti jenengan wajib mengeluarkan zakat berupa beras. Beras seperti apa? Beras seperti yang dimakan tiap hari. Ojo mangane topi-topi barang zakat cangkir. Nah itu nggak masuk seperti itu. Jadi dipangan itu beras kualitas topi-topi, ketika zakat yang dikeluarkan beras cangkir. Itu tidak seperti itu. Harus jadi mangannya topi-topi yo zakatnya di topi-topi atau di atasnya 3 kartu. Seperti itu kan lebih di atasnya lagi. Jangan sampai mengeluarkan zakat dengan level yang lebih rendah daripada yang biasa kita konsumsi. Kemudian yang dikeluarkan itu adalah 1 sok. 1 sok itu ukurannya adalah 6 mud. Kemudian 1 mud itu kalau dikerus dengan ukuran kita itu sekitar 6, sekian on. Jadi 6 kali 4 benar 6 kali 4. Kita 24. Itu untuk ukuran dahulu. Tapi akhir-akhir ini ulama itu memiliki sebuah kesimpulan
di mana sekarang kualitas makanan itu secara kualitas itu menurun, sehingga untuk mengeluarkan zakat untuk menggenapi satu sok itu tidak cukup hanya satu mud dihitung 6 on, tapi lebih. Dan ketika sudah dihitung oleh para ulama, maka jatuhnya satu sok pada saat ini adalah senilai beras, yaitu sekitar 2,7 atau 2,8. Jadi nek ajeng zakat untuk lebih hati-hatinya, karena ini dikeluarkan cuma 1 tahun sekali. Jadi esok mengeluarkan zakat itu 2,7 atau 2,8. Meskipun kalau seandainya jenengan mengeluarkan zakat 2,5 itu sudah sah. Tapi untuk ikhtiar, untuk lebih hati-hati, maka keluarkan zakat itu paling tidak 2,7 atau 2,8 on beras. Dan zakat tersebut diberikan kalau memang ada amil, maka diberikan kepada amil. Di sini penenten amil. Bun. Ada SK-nya. Ada SK-nya apa betul? Jadi perlu dipahami deh, amil zakat dengan panitia zakat itu jauh berbeda. Jadi kalau panitia zakat itu kumpulan amil wajib kumpul kisah keseharian kumpul zakat, itu namanya panitia zakat. Tapi kalau amil zakat itu adalah harus ada SK, harus ada rekomendasi dari pemerintah setempat. Dalam hari ini bisa Lazisnu atau Badan Amil Zakat atau KUA dan lain sebagainya mengeluarkan SK untuk dijadikan amil. Kalau bisa, itu penting sekali, membuat amil itu sangat penting. Kenapa? Yang pertama, kalau panitia zakat itu tidak boleh dikasih jatah, bukan asal jatah. Atas nama amil tidak boleh, karena itu bukan amil. Tapi kalau sudah benar-benar SK amil, maka dia boleh diberikan jatah dari bagian amil. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika jenengan sedaya mengeluarkan zakat kok ditompo karo panitia zakat, itu zakatnya belum sah. Masih gantung selama zakat itu belum ditasarufkan kepada mustahilnya. Dereng sah. Jadi panitia buatan ndakti lagi dereng sah. Sahnya ketika sudah keliling memberikan zakat. Berbeda dengan amil. Kalau memang ada amil, maka ketika jenengan sedaya memberikan zakat kepada amil, maka seketika ditompo kalau amil, zakatnya sudah langsung sah. Seperti itu, bedanya seperti itu. Jadi usahakan dibentuk badan amil zakat yang ada SK-nya. Kalau bisa permanen, dan itu bisa untuk menerima zakat fitrah ataupun zakat mal, nanti dikelola. Jadi itu pengertian tentang zakat yang dikeluarkan 2,7 atau 2,8 dikumpulkan di masjid atau di musala, tompo kalau amil, kemudian nanti dikeluarkan oleh amil, dibagikan kepada mustahiknya. Dan mustahik zakat itu ada 8 asnaf, yaitu yang nama shadaqatu lil fuqara wal masakin. Asnaf yang paling pokok di dalam amil, di dalam penerimaan zakat itu adalah fuqara wal masakin. Sing diprioritas itu adalah orang fakir dan miskin. Kemudian ketika nanti di sini itu ada asnaf yang lain, ketika jenengan sedaya panitia itu menerima zakat mendapatkan 1 ton, maka data siapa mustahiknya. Oh, ada fakir 50, ada miskin 50, ini ada ibnu sabil 5, ini ada sabilillah, kemudian ada mu'alaf, kemudian ada gharim. Nah, itu semuanya harus mendapatkan jatah. Gharim mana betul negeri gharim? Gharim mana? Banyak gitu. Wah, itu gharim uang sing utang, akang gitu. Berarti jenengan nek utang ku untuk jatah-jatah ini. Padahal rata-rata orang diutang itu suge-suge saja. Mau ngelarang itu jarang yang umumnya utang. Kalau semua suge-suge itu yang diutang berarti
Gharim itu adalah orang yang memiliki hutang, tapi hutangnya itu untuk kebutuhan primer dan untuk kebutuhan agama, mensiarkan agama. Jadi nek kiai di hutang itu gharim seperti itu. Nek kalau orang di hutang enggak gharim, kalau orang gharim. Enggak ada nek kiai ya gharim seperti itu. Dan nanti dibagi. Dan pembagiannya itu tidak harus merata. Umpamanya mendapat 1 ton beras, asnafnya ada 5. Tidak harus 1 ton itu dibagi 5. Tidak harus. Tapi disesuaikan dengan jumlahnya. Umpamanya fakirnya ada 50, miskinnya ada 50, gharimnya ada 2, ibnu sabilnya ada 5. Lah itu nanti bisa diperinci. Yang pada poin yang paling pokok itu ketika ada zakat yang lebih, itu yang diprioritaskan itu diberikan kepada miskin. Fakir yang pertama fakir. Jadi nek miskin itu sak dhuwure fakir. Sing paling menes itu wong fakir paling menes itu sak dhuwure wong miskin. Jadi yang paling pokok itu adalah fakir. Jadi seandainya ada sisa-sisa zakat yang sudah diberikan semua, kayak sisanya itu berikanlah kepada fakir. Itu yang paling pokok. Jadi saya pernah beberapa kali ada kasus zakat itu dibagikan kepada warga desa seluruhnya. Juga yang miskin warga di jatah. Itu ada terjadi seperti itu. Nah itu tidak bisa seperti itu. Karena orang kaya itu tidak boleh menerima zakat. Kemudian ada lagi inisiatif dari panitia. Ini karena ada sisa zakat, maka uangnya kami kumpulkan nanti masuk kotak masjid. Tidak bisa seperti itu. Zakat untuk digawe pembangunan tidak bisa. Harus sampai kepada mustahik. Zakat fitrah itu harus sampai kepada mustahik. Harus diterima kepada mustahiknya. Jadi masjid itu bukan termasuk mustahik. Pembangunan itu bukan termasuk. Jadi harus sampai kepada orang yang benar-benar berhak menerima zakat. Ini sekelumit keterangan tentang zakat. Sebetulnya keterangannya itu panjang dan banyak sekali. Tapi dari sedikit keterangan ini barangkali prakteknya di sini bagaimana saya ingin sedikit mengetahui. Dan kalau memang ada kendala-kendala, kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan, kami persilakan kepada Bapak-Bapak untuk menanyakan hal tersebut. Monggo. Monggo kepada para bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin bertanya, dipersilakan untuk bertanya. Jadi guru ngaji itu termasuk mustahik nopo mboten nggih. Jadi ini nama saudara itu kemarin masa ini kemudian ada atau wafi sabilillah, yang terakhir itu wafi sabilillah. Wafi sabilillah itu adalah orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berperang di jalan Allah, yang membawa senjata berperang di jalan Allah. Itu menurut pendapat muhtamadnya mazhab Syafi'i. Jadi yang dinamakan sabilillah itu adalah orang yang benar-benar berperang, berjuang di jalan Allah dengan senjata. Itu menurut pendapat yang paling kuat. Akan tetapi di dalam mazhab Syafi'i sendiri ada seorang imam, namanya adalah Imam Qofal. Imam Qofal tersebut memiliki pendapat bahwasanya sabilillah itu nek kon boleh wong sing perang ya zaman saya enggak ketemu. Jadi menurut Imam Qofal, yang dinamakan sabilillah untuk saat ini itu termasuk diantaranya adalah orang yang memperjuangkan agama Islam. Entah itu guru ngaji, entah itu imam musola, entah itu bilal khatib, entah itu orang yang mulang TPP, itu dimasukkan kepada sabilillah menurut pendapatnya Imam Qofal. Jadi nantinya ngaji ngekei namun itu guru ngaji sebagai sodako, maka jadikanlah dia menjadi sabilillah ikut terhadap Imam Qofal.
seandainya guru ngaji ini wong fakir, mending dikei atas nama fakir mawon itu lebih utama. Karena kelekan dua wal atau sabilillah itu artinya sudah jauh sekali. Kalau memang seandainya guru ngaji itu adalah orang yang fakir, mendingan dia diberikan zakat atas nama fakir. Tapi kalau dia adalah orang yang kaya, maka boleh memberikan dia atas nama sabilillah. Paham ya? Mungkin ada yang lain, kami persilahkan. Jadi saya tekankan lagi terutama bagi amil kalau memang ada, kalau memang panitia ya usahakan agar panitia zakat itu bisa menjadi amil itu yang pertama. Kemudian nanti didata sebelum menyalurkan zakat itu benar-benar didata warga di sini yang fakir ada berapa, yang miskin ada berapa, yang muslim ada berapa, didata. Jadi nanti ketika pembagian itu sudah terdata. Dan kalau memberikan zakat itu tidak boleh takut zakatnya nomor ini yang diberi blok A itu namanya adalah nakul zakat. Bukan tidak diperbolehkan kecuali memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, pokoknya supir kabel nggak boleh zakat diberi blok A dan lain sebagainya. Kalau memang di sini masih ada fakir miskin, maka wajib zakat itu wajib dikeluarkan di daerah sendiri. Mungkin sudah paham ya, sudah jelas. Mungkin barangkali kalau memang sudah tidak ada lagi yang akan ditanyakan, mungkin. Ya, ini mergo sintangan nama setunggal, pulau nama setunggal. Berkenaan dengan bab zakat ini luar biasa. Jadi selain daripada pentingnya ambil yang harus memang wajib di SK-kan, itu di kalangan masyarakat kita ada satu problem tadi, yaitu berkenaan dengan transaksi atau jual beli beras. Jadi karena kita zakat itu sesuai dengan makanan pokok kita yang kita makan sehari-hari, karena kita makannya adalah nasi, maka yang harus kita zakatkan itu berupa beras. Nah, masih ditemukan jadi di salah satu tempat atau di masjid ada yang zakatnya itu pakai uang dan itu beli berasnya adalah beras dari zakat atau fitrah dari masyarakat. Contohnya seperti ini. Jadi ada beras, masyarakat itu ada yang zakat pakai beras, itu ada beberapa kilo, mungkin kalau sudah diakumulasi banyak. Dan ini zakatnya memang belum kita salurkan berasnya. Nah, terus ada masyarakat kita juga yang mau zakat fitrah dengan menggunakan uang, tapi akadnya menggunakan beras yang dari masyarakat yang lain yang seharusnya ditasalurkan. Nah, itu hukumnya bagaimana dan sebaiknya ataupun sahnya itu seperti apa? Maka dia terus. Ini ada pertanyaan yang memang sudah umum sekali pelaku. Jadi zakat itu sebagian ada yang pakai beras, sebagian lagi ada yang pakai uang. Jadi mengenai zakat dengan uang itu boleh dengan ilmu yang cukup. Artinya zakat menurut mazhab Syafi'i itu harus berupa bahan makanan pokok, beras atau jagung atau yang lainnya. Tapi ada mazhab lain yang membolehkan zakat itu dengan uang, yaitu mazhabnya Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Jadi Imam Hanafi itu membolehkan zakat dengan uang senilai stok yang akan dikeluarkan. Akan tetapi perlu diketahui kalau mazhab Syafi'i stoknya zakat itu hanya 2,7 kg.
Kalau soknya Imam Hanafi itu lebih dari itu, bahkan bisa mencapai 5 kilo. Artinya apa? Artinya kalau mau zakat dengan uang itu boleh. Yang pertama niat taklid ikut dengan Imam Hanafi. Kemudian yang kedua juga harus mengikuti mazhabnya Imam Hanafi. Senilai beras kira-kira ukuran 5 kilo. Jadi orang zakat duit terus soalnya kalau sapi itu talfik namanya. Tidak boleh mencampur adukan mazhab. Jadi zakatnya ngambil duit melok Hanafi, tapi yang dikeluarkan itu senilai dengan soknya Imam Syafi'i 2,5. Itu tidak boleh, talfik seperti itu, talfik. Jadi kalau memang mau zakat dengan uang, maka nilainya itu harus sekitar 5 kilogram harga beras. Tetapi ada sebuah solusi, yaitu boleh mengeluarkan zakat dengan uang dengan catatan panitianya itu bisa ngakali. Caranya ngakali bagaimana? Sebelum zakat tersebut, panitia itu sudah mempersiapkan beras, entah itu 1 kintal atau 2 kintal, untuk cadangan kalau seandainya ada orang yang mau zakat dengan uang, maka panitia sudah menyiapkan beras sendiri agar dibeli oleh orang yang mau zakat tersebut. Tapi syaratnya itu berasnya beras panitia, bukan beras zakat, karena panitia menerima zakat yang dijual beras zakat bukan mencatat, tidak bisa seperti itu. Karena itu masih ngambang statusnya itu, masih memiliki orang lain, miliknya bukan miliknya panitia, maka tidak boleh diperjualbelikan. Kalau ingin menjual beras, maka panitia harus modal, yaitu memiliki beras secara pribadi untuk dijual belikan ketika ada orang yang mau zakat dengan uang. Maka yang bawa uang itu boleh membeli beras pada panitia dengan ukuran mazhabnya Syafi'i yaitu 2,7. Jadi uangnya lebih kecil lagi, tapi panitia harus menyediakan beras. Jadi langsung diangsal, tapi nominalnya harus lebih besar. Kalau tidak langsung, yaitu modelnya panitia harus memiliki beras pribadi untuk diperjualbelikan. Kemudian ada ayat Al-Quran yang mengatakan di masjid itu tidak boleh ada transaksi jual beli. Kan ada Al-Quran. Yang masjid itu jodoh tinubu. Artinya ketika mau ada transaksi jual beli itu jangan di masjid transaksinya, karena masjid itu untuk ibadah bukan untuk transaksi. Jadi kalau mau panitia menyediakan beras, maka taruhlah beras itu di luar masjid, di rumah atau di mana. Tapi intinya warga yang bawa uang itu beli beras dulu pada panitia baru disetorkan. Jadi kudu nganggo ilmu, karena zakat itu adalah ibadah kepada Allah, maka harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat aturannya para ulama. Ini sekedar penjelasan tentang bagaimana tata cara zakat menurut mazhab Syafi'i dan bagaimana ketika kita mengeluarkan zakat berupa uang. Itu jelas. Sampai. Jadi perlu disosialisasikan masalah zakat ini karena zakat itu adalah penyempurna daripada puasa kita. Jadi puasa kita itu belum sempurna kalau belum ditutup dengan zakat fitrah. Maka zakat fitrah itu juga harus kita laksanakan secara sempurna. Dan kesempatan juga seandainya ada orang yang memiliki kelebihan harta, di samping zakat mal juga dianjurkan untuk zakat tijarah, zakat buah-buahan dan lain sebagainya. Kalau memang ada kelebihan, maka Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk mengeluarkan zakat. Sedekah jariah termasuk sangat diutamakan. Hukum Ramadan itu kata ketika Rasulullah, ibadah apa saja itu ganjarannya tinggal 70 kali lipat. Jangan sedekah 1000 nang bulan Ramadan itu pahalanya bodoh kalau sedekah 70.000. Jangan nyumbang pembangunan gedung MBC 1 sak semen di bulan Ramadan itu sama nilainya dengan nyumbang 70 sak semen di luar bulan Ramadan.
ibadah kita, karena setiap apapun kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan, yaitu 70 kali lipat. Itu sesuai dengan hadis sahihnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Barangkali ini saja yang dapat kami sampaikan. Segala sesuatu